Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa dengan saya, Aloysius Wisnu Setiawan dari Paroki Katedral Kristus Raja dalam sharing 7 menit with Jesus, edisi hari Rabu 11 Oktober 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4 dengan judul perikop hal berdoa. Dari perikop ini saya tertarik dengan 3 kata dari ayat pertama, yaitu ajarlah kami berdoa. Sebuah permintaan untuk diajari berdoa dari para murid kepada Yesus. Paling tidak ada 3 hal yang membuat saya tertarik dengan ayat ini, atau tiga kata dalam ayat yang pertama ini. Yang pertama, saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang bisa dikatakan taat ya, walaupun nggak taat banget, tapi kebiasaan hidup orang Katolik sungguh diajarkan sejak saya kecil. Kebiasaan doa bersama setiap malam, Ekaristi, sudah ditanamkan sejak saya kecil. Tetapi sayangnya, itu pada masa itu belum sungguh-sungguh terinternalisasi dalam diri saya. Sehingga ketika saya jauh merantau dan tidak ada lagi kebiasaan doa bersama, hal itu pun hilang dari dalam diri saya. Pada masa muda bahkan saya pernah menganggap Ekaristi itu hal yang tidak wajib. Tidak datang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Dalam kegiatan banyak kegiatan OMK, Mudika waktu itu, pasti selalu ada Ekaristi. Dan pada saat Ekaristi itu, saya sering tidak ada di sana. Saya tidur. Dan saya juga seringkali menganggap doa itu apa sih? Untuk apa doa kalau nggak dikabulkan? Belum tentu juga dikabulkan. Ngapain berdoa? Atau suatu saat ketika doa itu nggak dikabulkan, ngapain berdoa? Kemarin aja nggak dikabulkan. Itu tertanam dan sempat saya hidupi selama sekian tahun. Kebiasaan itu mulai berubah ketika saya menikah. Dan kemudian saya mengikuti banyak bina rohani, banyak retret-retret yang sungguh membuat paradigma baru tentang hidup beriman dalam hidup saya. Saya mulai menyadari manfaat berdoa, kekuatan doa yang banyak mengubah pikiran saya, pemikiran saya, dan hidup saya. Bahkan dalam masalah yang berat sekalipun, sungguh kekuatan doa itu luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat STMJ, sharing saya dalam STMJ sekitar bulan April. Ada sebuah kekuatan doa yang luar biasa dalam hidup saya. Yang kedua Bapak Ibu, saat ini, saya mengalami situasi yang kurang lebih sama dengan masa muda saya, tetapi dalam situasi yang terbalik, yaitu ketika anak saya mulai melanjutkan studi keluar kota, merantau keluar kota. Betul, kami sudah membangun kebiasaan doa sejak anak saya kecil. Bahkan sejak sebelum sekolah sudah kami biasakan berdoa bersama sampai hari ini. Bagaimana kami bisa melakukan itu sementara jarak yang jauh? Mungkin zaman dulu belum ada teknologi, sehingga waktu itu kami tidak bisa melakukannya dengan mudah. Saat ini dengan bantuan teknologi, setiap malam kami bisa video call, bisa berdoa bersama, dan setelah itu ngobrol-ngobrol sebentar, tanya kabar kamu hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini, dan sebagainya. Suasana doa tetap bisa kami bangun dengan bantuan teknologi. Anak saya besar, tumbuh remaja dalam masa pandemi, menjadi salah satu anak produk pandemi, produk pendidikan pada masa pandemi yang malas gerak alias mager. Satu kekhawatiran saya dengan malas gerak adalah hari Minggu nggak mau kemana-mana, termasuk nggak mau ke gereja. Pernah suatu saat, ya 2 kali lah paling nggak sudah saya alami,
Anak saya tanya, sudah misa belum? Online aja lah. Loh kenapa? Males, capek keluar, nggak ada teman dan sebagainya. Apa jawaban saya? Kalau kamu sehat, kamu harus misa. Tidak ada alasan. Tapi bagaimana saya tahu dia pergi ke gereja? Puji Tuhan sekali lagi ada Family Link, sebuah aplikasi dari Google yang membantu saya memantau keberadaan anak saya. Dia benar pergi ke gereja atau tidak. Dan puji Tuhan, saya melihat dia perjalanan ke gereja dalam aplikasi itu dan saya tanya, ke gereja jam berapa tadi? Jam sekian. Sama dengan perjalanan yang ada di dalam aplikasi itu. Yang ketiga, ini soal cara berdoa saya. Saya seringkali berdoa, menguapkan sesuatu dalam hati saya, entah itu permohonan, entah itu ucap syukur dengan berbagai macam kalimat yang panjang. Kalimat yang saya pikir itu bisa saya sampaikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan akan paham kalau saya kalimatnya jelas, detail, dan panjang. Tetapi saya melupakan satu hal. Dalam perikop ini Yesus mengajarkan sebuah doa yang luar biasa, yaitu doa Bapa Kami. Saya seringkali doa yang panjang-panjang, tetapi malah saya lupa tidak menyertakan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Padahal di awal perikop ini mengatakan, ajarlah kami berdoa. Melalui bacaan hari ini saya kembali diingatkan sebuah doa sederhana yang punya kekuatan, yang mewakili seluruh hidup saya, sudah diajarkan Yesus kepada saya. Maka Bapak Ibu, mari kita kembali memeriksa hidup doa kita. Bagaimana doa kita? Sudahkah kita berdoa sesuai yang diajarkan dengan Yesus? Terima kasih. Berkah dalam, tetap semangat.